Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Linda Tukan, NIM 2023755712, jurusan akuntansi, prodi akuntansi sektor publik. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan materi kuliah pengantar manajemen tentang pengorganisasian. Materi yang pertama yaitu konsep dasar pengorganisasian. Dalam fungsi pengorganisasian, manajer mengalokasikan ke seluruh organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan kerangka kerja organisasi tersebut. Terdapat 4 pilar dalam pengorganisasian. Yang pertama yaitu pembagian kerja, yang kedua yaitu pengelompokan kerja, yang ketiga yaitu penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, dan yang keempat yaitu koordinasi. Materi yang kedua adalah individu dan perilaku organisasi. Perilaku individu dalam organisasi adalah interaksi individu dengan organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu dengan yang lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungan yang memang berbeda. Individu yang membawa ke dalam organisasi kemampuan, kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Materi yang ketiga adalah kelompok dan perilaku organisasi. Kelompok merupakan bagian dari kehidupan nyata manusia. Setiap hari, manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Kelompok juga merupakan bagian dari kehidupan berorganisasi. Dalam organisasi akan banyak dijumpai kelompok-kelompok ini. Hampir pada umumnya, manusia yang menjadi anggota dari suatu organisasi, besar atau kecil, adalah sangat kuat kecenderungannya untuk mencari keakraban dalam kelompok tertentu. Ada kelompok organisasi yang berawal dari adanya kesamaan tugas atau pekerjaan, tempat kerja, dan lain-lain. Maka timbullah kedekatan satu sama lain dan mulailah mereka berkelompok dalam organisasi. Dipandang dari sudut hubungannya, adanya organisasi, terdapat dua kategori kelompok. Yang pertama yaitu kelompok formal, dibagi menjadi dua yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Yang kedua adalah kelompok informal, dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu kelompok kepentingan atau minat, dan yang kedua kelompok persahabatan. Materi yang keempat adalah prinsip organisasi. Terdapat 7 prinsip organisasi. Yang pertama yaitu perumusan tujuan, yang kedua pembagian kerja, yang ketiga wewenang, yang keempat tingkat pengawasan, yang kelima rentan manajemen, yang keenam kesatuan perintah, dan yang ketujuh koordinasi. Materi yang kelima adalah proses organisasi. Yang pertama yaitu proses mempengaruhi pengaruh. Proses mempengaruhi pengaruh adalah suatu kegiatan atau keteladanan yang menunjukkan hal baik sehingga mengakibatkan suatu perubahan. Yang kedua adalah proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin yang merupakan suatu proses dalam kegiatan operasional atau manajemen. Selain itu, organisasi memiliki 4 bagian. Yang pertama yaitu proses komunikasi, yang kedua hubungan antar peran, yang ketiga tahap pengawasan, dan yang keempat pengendalian. Materi yang keenam adalah konsep dasar pengarahan atau instruksi. Pengarahan adalah sebuah instruksi dari atasan kepada bawahan dari sebuah perusahaan. Bawahan yang diperintahkan haruslah yang bersangkutan, tidak boleh bawahan lain.
Ada pula jenis-jenis pengarahan. Yang pertama adalah perintah secara lisan, dan yang kedua adalah perintah tertulis. Materi yang ketujuh adalah tujuan. Yang pertama, menjamin kontinuitas perencanaan. Yang kedua, membudayakan prosedur standar. Yang ketiga, menghindari kemangkiran yang tak berarti. Yang keempat, disiplin kerja membina. Yang kelima, membina motivasi yang terarah. Materi yang kedelapan adalah peran komunikasi dalam pengarahan. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting, karena komunikasi yang efektif bagi para manajer adalah fokus memulai mana fungsi-fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat tercapai. Dalam pengarahan, mengharuskan manajer untuk berkomunikasi dengan bawahan agar kelompok dapat tercapai. Dalam organisasi tersebut, organisasi dapat mengalir secara yang pertama, sistem komunikasi vertikal, yang kedua, sistem komunikasi horizontal, dan yang ketiga, sistem komunikasi diagonal.